warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firah Maulida dari Prodi Informatika Data Mining kelas B. Jadi di sini saya ingin membuat video mengenai clustering menggunakan metode K-means dengan menggunakan dataset clustering marketing. Nah, di sini mengenai datasetnya. Jadi dataset 03 clustering marketing ini merupakan kumpulan data yang digunakan untuk menganalisis minat dan perilaku individu berdasarkan beberapa fitur demografi dan aktivitas yang terkait. Di sini jumlah barisnya itu terdapat 15.000 entry dengan jumlah kolom 40 fitur. Jenis datanya ini merupakan nilai fitur ini merupakan nilai numerik tipe data INT64 atau objek. Labelnya ini data ini tidak memiliki label yang terklasifikasi secara eksplisit. Dan di sini dapat dilihat data fiturnya itu ada grade year, gender, age, number of friends, basketball, football, soccer, dan peminat lainnya. Di sini fitur dalam dataset ini menggambarkan aktivitas minat dan preferensi individu yang dapat digunakan untuk mengelompokkan mereka dalam cluster tertentu. Processing data. Di sini tahap yang pertama yaitu dengan handling missing value. Clustering K-means secara langsung tidak dapat menangani missing value dalam dataset. Oleh karena itu, preprocessing untuk menangani missing value harus dilakukan. Yang pertama kita cek dulu missing value-nya dengan data is null atau sum. Di sini dapat dilihat terdapat missing value di gender dan age. Kemudian kita isi missing value-nya. Di sini mengisi nilai yang hilang pada kolom gender dengan string unknown seperti ini. Kemudian kita mengkonversi nilai dalam kolom age menjadi tipe numerik atau angka, dan jika ada nilai tidak bisa dikonversi, misalnya teks, akan diubah menjadi NaN. Di sini contohnya. Kemudian kita validasi. Di sini setelah imputasi pengecekan ulang dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi missing value, dan dapat dilihat kolom gender dan age tidak memiliki missing value. Kemudian kita mengubah kategori ke numerik. Di sini pada kolom age yang awalnya dapat dilihat kolom age-nya itu merupakan bukan kategori, bukan numerik, maka kita ubah ke numerik. Di sini misalnya male sama female, kita ubah menjadi angka 0 dan 1. Dapat dilihat di sini telah berubah di kolom gender. Kemudian kita normalisasi data. Di sini menggunakan min-max scalar adalah teknik untuk mengubah skala atau rentang nilai fitur-fitur dalam dataset agar berada dalam rentang tertentu. Misalnya 0, 1 misalnya. Di sini kita mengubah dengan min-max scalar. Kemudian kita handling outlier. Nah, di sini clustering K-means tidak secara langsung menangani outlier dalam dataset. Oleh karena itu, sebelum melakukan K-means kita perlu mendeteksi dan menangani outlier. Sebelum itu kita cek dulu outliernya. Dapat dilihat di sini terdapat banyak sekali outlier. Kemudian kita handle outlier. Di sini kita menggunakan min-squaring adalah teknik untuk mengurangi pengaruh outlier dalam data dengan mengganti nilai ekstrim di atas atau di bawah ambang batas tertentu. Di sini kita mulai ke sintaks seperti ini. Kemudian kita validasi. Dapat dilihat di sini kita kan dalam tes ini kita menggunakan dua extended, yaitu number of friends football. Maka kita hanya menghandle pada kolom number of friends football. Kemudian kita menganalisis hasil. Di sini kita pertama menentukan extended terlebih dahulu. Di sini kita melakukan clustering dengan kombinasi minat terhadap olahraga sebagai variabel X, jumlah teman atau number of friends, dan variabel Y, football, menentukan cluster terhadap jenis olahraga football yang disukai dan jumlah teman untuk melihat hubungan sosial mereka. Di sini kita menggunakan elbow methods untuk menentukan jumlah cluster optimalnya. Di sini dapat diketahui jumlah cluster optimalnya itu pada 4 sesuai dengan elbow methods-nya. Dengan menggunakan 4 cluster, kita dapat membagi data secara efisien tanpa terlalu banyak cluster yang tidak memberikan manfaat signifikan. Kemudian kita melihat skala reportnya itu. Di sini dapat dilihat grafik ini menunjukkan hubungan antara jumlah teman dan minat terhadap sepak bola dengan cluster yang dihasilkan oleh algoritma K-means. Ditunjukkan dengan warna yang berbeda sebagai titik dan grafik mewakili satu data point dan posisi titik yang diperoleh oleh nilai dari kedua variabel. Kemudian kita visualisasi hasil. Dapat dilihat di sini ditandai dengan titik silang hitam menunjukkan posisi rata-rata dari
data dalam setiap cluster. Titik data yang berada di sekitar centroid menunjukkan berapa dekat mereka dengan pusat cluster yang membantu dalam menangani distribusi data. Di sini kita dapat lihat Silhouette score-nya. Silhouette score-nya itu 0,616 menunjukkan bahwa Mendel Cummins ini menghasilkan cluster yang cukup baik. Nah, coba kita lihat sintaknya. Di sini pertama kita import library dulu. Di sini datanya dapat dilihat. Di kan gendernya masih bentuk kategorik. Di sini info datasetnya. Nah, kita lihat ini untuk mengecek missing value-nya. Dapat dilihat di sini gender dan age-nya itu terdapat missing value. Di sini kita menangani outlier. Di sini merupakan visualisasi datanya. Di sini kita menentukan X dan Y fiturnya. Kemudian dapat dari sini metode elbow-nya itu pada cluster 4 yang terbaik. Di sini merupakan Scarlet plot-nya. Ini Sinta untuk centroid-nya. Dan ini merupakan Silhouette-nya 0,61. Demikianlah video singkat saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.